Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kembali lagi dengan Mimin di channel Hideyo yang kali ini akan membahas film terbaru yang sangat bagus dan pastinya seru cuy. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa culun yang bisa mendeteksi seorang penjahat lewat bulu kuduknya. Bahkan menariknya lagi, pria ini memiliki keberuntungan yang tidak ada habis-habisnya. Nah, karena hal itulah si pria ini memanfaatkan keistimewaannya itu untuk menghukum para penjahat dengan caranya sendiri. Lalu seperti apakah keseruan filmnya? Oke, sebelum lanjut siapkan dulu kopi dan cemilan kalian, dan inilah A Killer Paradox. Di tempat lain, kepolisian membagi dua tim untuk menyelidiki orang-orang yang terlibat dengan kematian Geong A, yang dimana Jang Nan dan rekannya pergi ke kos-kosannya si Lintang, sementara Yong Jae dan polisi satunya pergi ke kos-kosannya si Sang Min. Di saat itu Yong Jae sempat berpapasan dengan Song Chon ketika akan masuk ke kos-kosannya si Sang Min. Sementara Jang Nan mendapati kos-kosannya si Lintang sudah berantakan dan tidak ada siapapun di sana. Kembali dengan Yong Jae yang mendapatkan nasib buruk, yang dimana ketika hendak membuka pintu, tiba-tiba ledakan terjadi. Kemudian scene flashback-flashbackan sebelum peristiwa itu terjadi, yang dimana Lintang sebenarnya ingin pulang ke kos-kosannya, tapi di saat itu tiba-tiba bulu kuduknya merinding sehingga ia pun tidak jadi pulang. Akibat hal itulah seorang pria yang berada di lift merasa tersinggung dan ia pun langsung menghancurkan kos-kosannya si Lintang dengan alat pemadam api, sehingga bukti-bukti kejahatan Lintang menjadi terhapus. Kemudian Shin berpindah kepada Song Chon yang dulunya ia sangat kuat berkelahi dan bisa membantai 10 orang sekaligus. Ngeri, tetapi sekarang kekuatannya sedikit melemah karena bekas luka di tangannya. Sementara si Robin yang merasa khawatir berusaha mencari titik koordinat si Lintang. Namun karena tidak kelacak-lacak, akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali pulang. Lalu di rumah sakit, Yong Jae yang kini sedang dirawat, dirinya menelpon Jang Nan dan memberitahu jika ia masih mencurigai Lintang dan Robin telah terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Namun saat akan menyelidiki kos-kosannya si Sang Min, ia sempat berpapasan dengan Song Chon yang merupakan orang yang selalu dicari-cari oleh Jang Nan selama ini. Sementara Song Chon sendiri kini berada di rumah Robin dan menanyakan keberadaan Lintang. Namun karena Robin juga masih mencarinya, akhirnya Song Chon meminta Robin untuk mempertemukannya dengan Lintang ketika ia telah kembali. Jadi di sini terungkap fakta kalau si Song Chon rupanya merupakan anggota Only for Heroes juga. Namun entah bagaimana Song Chon ini dikeluarkan oleh Robin. Dan bisa kita lihat si Robin ini sangat kesal sekali dengan wajah si Song Chon, dan ia juga tanpa basa-basi langsung menyerangnya dari belakang. Namun si Song Chon yang memiliki mekanik di luar Nurul berhasil menghindar serangan itu. Sementara Lintang tengah asik main game, namun di saat itu tiba-tiba bulu kuduknya berdiri ketika melihat seorang pria yang ada di sampingnya. Di tempat lain, Yong Jae yang sedang berada di jalan dan berniat akan menemui Robin. Namun ketika masuk ke apartemen, dirinya malah bertemu dengan si Song Chon. Alhasil pertarungan pun langsung terjadi. Akibat kejadian tadi, Yong Jae terpaksa masuk rumah sakit lagi dengan luka yang sangat parah. Sementara Robin yang tidak mau disangkut pautkan dengan masalah di depan apartemennya segera memberikan keterangan kepada Jang Nan jika pelakunya adalah si Song Chon. Bahkan ia juga memberikan bukti-bukti kuat mengenai data-data si Song Chon. Kemudian Shin berpindah dengan para ABG yang sedang berpacaran di sisi jalan. Namun tiba-tiba saja sebuah mobil datang dan hampir menabrak mereka. Lalu si Mul menghampiri si sopir dan memakinya. Dan ternyata kejadian tersebut dilihat oleh Song Chon yang membuatnya merasa kesal kepada si Mul. Kembali kepada Robin yang berharap Jang Nan mau melenyapkan Song Chon. Karena selain Robin bisa terbebas dari fitnah, Jang Nan juga bisa melakukan balas dendam pribadinya. Di tempat lain, Song Chon sedang mengeksekusi si Mul yang tadi marah-marah di jalan di hadapan pacarnya sendiri.
목소리 큰 사람 이기는 거라 그러고. 넌 보내줄 테니까. Kemudian scene berpindah kepada si Lintang yang sedang dipermainkan oleh gordengnya. Karena setelah ia tutup, gordeng itu terus terbuka kembali dengan sendirinya. Dan tiba-tiba, untungnya kejadian itu hanya mimpi saja. Tapi ketika bangun, ia melihat berita di TV yang mengabarkan jika pria yang kemarin sempat bertemu dengan Lintang di tempat game ternyata merupakan pembunuh berantai cuy. Sementara Jangnan yang berada di rumah sakit sepertinya sudah rela untuk kehilangan ayahnya, karena ia telah menyetujui surat pemberhentian alat infus yang selama ini dipakai oleh ayahnya. Tidak lama dari itu ia dipanggil oleh atasannya yang baru yang memintanya untuk memburu si Songchon. Terlebih lagi, Jangnan ini memiliki dendam pribadi kepada Songchon sehingga bisa dipastikan misi ini sangat cocok untuk Jangnan. Tidak hanya itu, Songchon juga telah membunuh orang yang salah karena ternyata pacar si Emul yang kemarin telah dibunuh merupakan cucu dari seorang pengusaha sukses di Korea yang bernama Jongkook. Maka dari itu si bos mengatakan jika Jangnan bisa menangkap Songchon dengan cepat, maka mereka akan mendapatkan kenaikan jabatan dengan mudah. 그런데 이번엔 상대를 좀 잘못 나도 이번에 출세 한번 해봅시다. Kemudian scene berpindah kepada Robin yang sedang menemui si Jongkook untuk memberikan informasi tentang siapa pembunuh cucunya yang tidak lain adalah si Songchon. Maka dari itu Jongkook pun akan menggerakkan semua anak buahnya yang merupakan barudak gangster untuk memburu si Songchon. Tidak lama kemudian Robin mendapatkan telepon dari Lintang yang menanyakan siapakah Songchon itu. Lalu Robin pun menceritakan semuanya, yang dimana dulunya si Robin ini tidak sengaja melihat Songchon sedang melerai orang-orang yang sedang baku hantam. Dan di saat itulah Robin merasa jika Songchon adalah orang yang tepat untuk ia jadikan sebagai eksekutor dalam menjalankan misi menegakkan keadilan. Lalu ia mengajak Songchon ketemuan dan menawarkannya bergabung dengan organisasi miliknya yang bernama Only for Heroes. Namun setelah lama bergabung, Songchon ini mulai blunder dan membunuh setiap penjahat yang bisa dikatakan penjahat tersebut hanya memiliki tingkat kriminal yang rendah. Maka dari itulah Robin langsung menyingkirkan Songchon di hari itu juga. Mendengar itu Lintang terkejut dan meminta Robin untuk mengatur pertemuan dirinya dengan Songchon. 너는 숨어 있으면 돼. 발 돌리지 말고. 저 상황이 좀 바뀌었습니다. Kemudian Songchon sendiri pastinya bukan orang biasa yang ternyata ia merupakan mantan polisi. Dan terlihat ia juga sedang membaca semua surat kertas-kertas berdarah yang menandakan Songchon ini telah membunuh banyak penjahat. Malam harinya Lintang yang akan pergi menemui Songchon, dirinya sempat video callan dan bertanya di manakah mereka akan ketemuan. Dan ternyata pertemuan mereka sedang diawasi oleh Robin beserta anak buahnya si Jongkook yang ingin memburu si Songchon. Singkat cerita mereka pun ketemuan di sebuah gudang kosong. Selain mengajak Lintang untuk bergabung, si Songchon ini juga penasaran dengan bakat yang dimiliki oleh Lintang, yang dimana bulu kuduknya akan berdiri ketika berhadapan dengan orang-orang jahat. 잘인 건 없어. Sementara di luar, Robin dengan anak buahnya si Jongkook sedang bersiap-siap untuk masuk ke dalam. Namun sayangnya si Robin ini malah disekap karena mereka takut si Robin ini telah menjebak mereka. Lalu dari bawah meja Lintang sudah bersiap-siap dengan pisaunya, dan ketika Songchon menyuruh Lintang untuk mempertimbangkan ajakannya, tiba-tiba namun Songchon yang memiliki feeling luar biasa berhasil menghindari serangan tersebut. 당하는 거야. 응? 근데 사명감도 없잖아. Tapi untungnya anak buah si Jongkook keburu datang sehingga Lintang pun bisa kabur dengan mudah dan segera melepaskan Robin yang telah terikat. 뭐야? 영화 많네. Lalu Robin meminta maaf karena ia telah melibatkan Lintang ke situasi yang sangat berbahaya ini. Robin juga tidak menduga jika Songchon akan muncul kembali dan mengacaukan semua rencananya. 나 너무 무서워. Melihat tangisan Lintang, Robin pun merasa kasihan dan dia juga berjanji akan membawa Lintang ke tempat aman dan mereka bisa menjalani hidup seperti orang normal pada umumnya. 근데 좀 한 번만 믿어주면 안 될까?
Kembali ke dalam ruangan yang memperlihatkan Sonchon yang tidak gentar sama sekali untuk menghadapi anak buah si Jong-wook yang berjumlah sekecamatan. Hanya bermodal 5 peluru saja, Sonchon berhasil mengalahkan mereka semua. Tidak lama kemudian para polisi datang, namun mereka terlambat karena Sonchon sudah tidak berada di sana. Sementara Jang-nan yang sedang menjenguk ayahnya, tiba-tiba dirinya teringat dengan karakter ayahnya yang memiliki sifat keras. Jadi dulunya si Jang-nan ini selalu mengantarkan makanan untuk ayahnya. Namun kepeduliannya itu tidak diperhatikan oleh ayahnya. Bahkan ucapan terima kasih pun belum pernah ia dengar dari mulut ayahnya. Kemudian suatu hari Jang-nan yang telah mengantarkan makanan, tiba-tiba dirinya merasa penasaran dengan isi laci kerja milik ayahnya. Namun ayahnya tiba-tiba datang dan menuduhnya sebagai pencuri. Lalu ayahnya mengancam akan memukulnya jika Jang-nan tidak mau mengaku. Namun Jang-nan yang tidak ada niatan mencuri, dirinya memberanikan diri untuk tetap teguh dengan pendiriannya, walaupun ia pasti akan dipukul juga oleh ayahnya. Tapi ternyata ayahnya tidak memukulnya dan mengajarkan jika Jang-nan tidak bersalah maka harus dipertahankan. Setelah itu Jang-nan mendapatkan telepon dari atasannya yang menyuruhnya untuk segera datang ke kantor. Lalu setibanya di kantor terlihat para polisi sedang memeriksa CCTV saat kejadian itu berlangsung. Yang dimana bisa kita lihat Lintang telah tertangkap kamera dan hal ini pastinya membuat kepolisian menjadi yakin jika Lintang telah terlibat dengan kasus-kasus yang sering terjadi di Korea. Tidak lama kemudian seorang polisi wanita menemukan lokasi terakhir yang didatangi oleh Sonchon. Tanpa pikir panjang, Jang-nan dengan yang lainnya langsung pergi ke lokasi tersebut dan mulai menanyakan tentang Sonchon kepada warga sekitar. Namun siapa sangka Sonchon dari kejauhan sedang memantau mereka. Tapi para polisi berhasil menemukan rumah kediaman Sonchon dan mendapati kertas berdarah yang biasa Sonchon kumpulkan setelah membunuh targetnya. Di tempat lain, Lintang dan Robin terlihat sedang membeli mobil bekas yang nantinya akan mereka gunakan untuk kabur. 곧 잡힐 거야, 송천. 따뜻한 남쪽으로 가서. Tidak hanya itu, mereka juga membeli ponsel baru agar lokasi mereka tidak bisa dilacak oleh polisi. Namun sebelum berangkat lagi, Lintang ini ingin menyempatkan dulu untuk menjenguk sang ibu. Dan bisa kita lihat di luar rumahnya telah terpampang sebuah poster orang hilang yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kembali lagi kepada si Sonchon Edan yang kali ini dirinya sedang memburu ketua gangster untuk menanyakan di manakah keberadaan si Jong-wook. Kejadian itu tentu saja membuat kepolisian panik karena siapa lagi yang akan menjadi target si Sonchon. Lalu salah satu dari mereka beranggapan kalau Sonchon tidak mungkin mendatangi kediaman Jong-wook karena rumah si Jong-wook ini susah sekali untuk ditembus. Namun Jang-nan yang mengetahui Sonchon ini sangat pro player, dirinya meyakini jika Sonchon saat ini sedang berada di rumah si Jong-wook. Dan benar saja, ternyata Sonchon telah mengikat Jong-wook yang sebelumnya sedang cucus. Lalu Sonchon memberi si wanita obat tidur agar dirinya tertidur dan tidak melihat aksinya ketika membunuh si Jong-wook. Sebelum membunuh, Sonchon mengingatkan kembali sifat bejat si Jong-wook yang ternyata merupakan seorang mafia tanah dan selalu menggusur lahan-lahan dari orang-orang miskin. Maka dari itu Sonchon yakin jika esok hari orang-orang yang melihat Jong-wook mati pasti akan bergembira. 찾는 게 훨씬 빠르다고 그러진 사람들만 몇 톤 된다며. Namun tidak lama Jang-nan dan kepolisian lainnya datang dan sedikit terlambat karena Sonchon telah berhasil menancapkan sebuah bor di leher Jong-wook. Yang dimana jika Sonchon menariknya maka Jong-wook akan mati. Lalu Sonchon baru teringat jika polisi yang ada di hadapannya merupakan anak kecil yang pernah dekat dengannya. Dan di saat itulah Sonchon mengakui jika dirinya merupakan orang yang telah membuat ayahnya Jang-nan berbaring di rumah sakit. Mendengar itu tentu saja Jang-nan marah dan akan menembaknya. Tapi salah satu polisi berhasil menghadangnya. Dan pada akhirnya Sonchon pun berhasil ditangkap sedangkan Jong-wook mati karena si Sonchon menarik bor tersebut. Kemudian scene berpindah dengan Robin dan Lintang yang saat ini sedang beristirahat di dalam mobil.
Lalu sebelum tidur, Robin mengungkapkan alasan mengapa dirinya benci kepada orang jahat. Jadi dulunya saat Robin kecil, rumahnya kerampokan dan orang tuanya telah dibunuh. Lalu saat itu Robin ingin balas dendam kepada si perampok. Namun karena masih bocil, ia pun tidak tahu harus berbuat apa. Lalu ia juga melihat para polisi terlihat sangat acuh dan tidak peduli dengan siapa pelaku yang telah membunuh kedua orang tuanya itu. Akibat hal itulah Robin pun bertekad akan menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Lalu ia mulai belajar tentang kriminal dan melatih fisiknya setiap hari agar menjadi kuat. Namun karena fisiknya tidak terbentuk-bentuk, akhirnya ia pun menyerah dan memutuskan untuk merekrut orang lain seperti Lintang sebagai tukang eksekusinya. Kembali kepada si Songchon yang meminta petugas untuk melonggarkan sedikit borgolnya karena ia merasa sedikit sesak. Lalu polisi yang takut Songchon akan mati di tempat akhirnya percaya-percaya saja dan langsung melonggarkan borgolnya. Namun setelah itu tiba-tiba inilah yang terjadi. Dan kaburnya dia semalam menjadi berita viral di televisi. Lalu siapa sangka Lintang dan Robin yang tidak tahu apapun malah dilibatkan juga jika mereka berdua adalah komplotan si Songchon. Melihat itu tentu saja mereka berdua pun terkejut, termasuk dengan orang-orang terdekat mereka. Begitu juga dengan kakak dan ibunya Lintang yang langsung pingsan setelah melihat berita tersebut. Akibat kejadian itulah Lintang pun menjadi frustasi dan tidak tahu harus melakukan apa untuk membersihkan namanya. Lalu Robin mendatangi rekannya yang merupakan dokter gigi dan meminta bantuan untuk memperkenalkannya dengan seorang calo kapal gelap. Alhasil mereka pun bernegosiasi dan harganya sangat mahal sekali untuk sekali perjalanan. Namun Robin tidak peduli karena ia telah menjual semua mainan koleksinya untuk biaya keperluan mereka berdua. Sementara para polisi berhasil melacak keberadaan si Songchon yang saat ini berada di dalam mobil dolak. Namun saat para polisi mencegat mobil tersebut, ternyata si Songchon tidak berada di sana dan hanya terdapat HP-nya saja. Sementara Songchon sendiri kini berada di pusat kota dan ia langsung mencuri beberapa mantel milik warga yang akan ia gunakan untuk menyamar. Kembali kepada Robin yang mendapatkan telepon dari si dokter gigi. Namun siapa sangka itu adalah Songchon yang kini sedang berada di kediaman si dokter. Lalu Songchon mengajak Robin untuk ketemuan di suatu tempat. Tapi di sini Robin tidak memberitahu Lintang jika orang yang menelponnya barusan adalah si Songchon. Dan ia hanya memberitahu kalau mereka tidak bisa pergi bersama karena Robin takut mereka akan ketahuan oleh polisi. Sementara Lintang merasa curiga dan dia langsung mengambil HP si Robin dan menginstalkan aplikasi pelacak agar Lintang bisa mengetahui keberadaan si Robin. Kemudian Lintang naik mobil yang sudah dipersiapkan dan ia malah semakin curiga karena paspor yang ia terima hanya untuk dirinya sendiri. Sementara Robin menemui Jang Nan dan mengaku jika ia tahu mengenai keberadaan si Songchon. Lalu Robin juga berjanji akan menyerahkan diri kepada polisi setelah Jang Nan berhasil menangkap si Songchon. Sementara Songchon sendiri sedang pergi ke rumah sakit sambil membawa sebuah bunga. Dan saya juga tidak tahu dirinya mau ngapain di sana. Kembali dengan Jang Nan yang merasa dirinya sudah tidak peduli lagi dengan Songchon dan ia menyuruh Robin untuk mencari polisi lain jika tetap kekeh ingin menangkap si Songchon. Namun tidak lama Jang Nan mendapatkan telepon dari ibunya yang mengabarkan jika ayahnya telah dibunuh oleh Songchon. Jelas hal ini membuat Jang Nan emosi dan langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayahnya. Namun sebelum ke sana kita akan diperlihatkan dengan Lintang yang tidak sengaja menemukan surat di kantongnya. Lalu isi surat tersebut mengatakan kalau Robin sebenarnya tidak bisa ikut karena uangnya tidak cukup untuk mereka berdua. Selain itu Robin juga harus menyelesaikan beberapa urusan. Setelah membaca surat itu Lintang merasa tidak enak dan memutuskan untuk kembali ke Korea. Kembali kepada si Jang Nan yang merasa terpukul setelah melihat jasad ayahnya. Lalu dengan penuh amarah ia langsung pergi untuk memburu si Songchon. Selama di perjalanan Robin menjelaskan jika ia dengan Lintang bersedia membantu Jang Nan untuk balas dendam asalkan Jang Nan mau melepaskan Lintang.
Namun kali ini Jang Nan tidak mau membahas Lintang karena tujuannya saat ini hanya ingin membunuh si Song Chon. Lalu Robin mencoba meyakinkan si Jang Nan dengan memperlihatkan sebuah video kalau Lintang hanya membunuh orang-orang yang pantas untuk mati seperti si jaksa dan pembunuh berantai lainnya. Mendengar itu Jang Nan langsung memarkirkan mobilnya dan menghajar si Robin karena ia menganggap si Robin sangat sok tahu dan seolah-olah dirinya adalah Tuhan yang bisa mengatur kehidupan dan kematian seseorang. Namun Robin dengan santuinya menjawab bagaimana dengan Jang Nan yang kali ini ingin membunuh Song Chon karena masalah pribadi. Maka dari itulah Robin mengajaknya untuk kerjasama saja karena mereka memiliki masalah yang sama. 그래서 니들끼리 데려가서 죽였다는 얘기? 되면 벌 달게 받겠습니다. Singkat cerita, Robin dan Song Chon ketemuan di gudang kosong sesuai dengan perjanjian mereka. Namun Song Chon yang memiliki feeling sangat bagus, dirinya menyadari jika Robin tidak mungkin datang sendiri. Lalu ia menyuruh Jang Nan untuk keluar saja karena sudah ketahuan. Di sini Jang Nan pun terpaksa keluar dan mengatakan kalau kedatangannya ke sini bukan untuk menangkap si Song Chon, melainkan ingin membunuhnya. Tapi Song Chon malah meledeknya karena Jang Nan tidak memiliki tatapan seorang pembunuh. Jadi tidak mungkin Jang Nan berani untuk membunuhnya. 잡으러 온 거 아니고 죽이러 왔다. 이 아저씨한테 복수하러 온 거야. 고맙다. Tidak lama kemudian Lintang datang dan ternyata hal itu malah membuat Song Chon bahagia karena ia tidak perlu bersusah payah untuk mencarinya. Lalu Song Chon mengeluarkan pistol dan terjadilah peperangan di sana. Di sini Lintang memanfaatkan kesempatan gelap itu untuk menusuk Song Chon dari belakang walaupun Song Chon masih kuat dan melawan. Melihat Lintang kesusahan, Robin dengan cepat langsung membantunya dan terjadilah rebut-rebutan senjata. Lalu Jang Nan menembakkan pelurunya bersamaan dengan Song Chon yang tidak sengaja menembak Robin hingga tewas. Di sini Lintang pun sedih karena sahabat baiknya telah mati. Lalu ia menanyakan mengapa Song Chon selalu mengganggu urusannya dengan Robin padahal mereka memiliki jalan masing-masing. Dan terungkaplah jika Song Chon merasa tidak terima ketika dirinya disebut berbeda dengan Lintang oleh Robin. Padahal tujuan mereka sama, yaitu membasmi orang-orang jahat. Dan jika saja mereka bertiga bersatu, kemungkinan cita-cita mereka untuk menegakkan keadilan akan terwujud. Sementara Jang Nan yang masih memiliki dendam, tanpa pikir panjang ia pun langsung menodongkan pistolnya kepada si Song Chon. Namun Song Chon malah mengingatkan Jang Nan soal kelakuan bejat ibunya yang selalu selingkuh di belakang ayahnya dengan salah satu polisi ini orangnya. Lalu Song Chon juga menceritakan tentang masa lalunya yang dimana Song Chon ini dulunya merupakan seorang polisi yang baik hati dan jujur. Ia juga selalu membantu rekan-rekannya walaupun itu bukanlah misinya. Namun sayangnya bapaknya si Jang Nan selalu melarangnya. Di hari-harinya sebagai polisi, Song Chon selalu melatih fisiknya dan memperdalam ilmunya soal kriminal. Kemudian suatu hari seorang penjaga kantin bernama Bu Siti dikabarkan akan pindah dan disitulah Song Chon berinisiatif membantunya dengan cara mengumpulkan sumbangan seikhlasnya dari para polisi. Tapi saat giliran bapaknya si Jang Nan dimintai sumbangan, dia malah memberikan sebuah bingkisan. Awalnya Song Chon menganggap kalau itu adalah hadiah, tetapi Bu Siti mengatakan jika itu merupakan titipan yang harus ia berikan kepada orang Tiongkok. Kemudian saat Bu Siti pergi, tiba-tiba dirinya masuk berita dan dikabarkan telah menyelundupkan sebuah narkoboy. Dan disinilah Song Chon baru menyadari jika bapak Jang Nan adalah polisi korup dan telah memanfaatkan Bu Siti untuk mengirim narkoboy miliknya. Mendengar cerita itu, Jang Nan pun juga tersadar mengapa dirinya saat kecil bisa dimarahi oleh ayahnya ketika melihat laci. Dan kemungkinan di dalam sana terdapat narkoboy milik ayahnya. Lalu Song Chon yang penasaran mencoba menanyakannya secara langsung soal bingkisan itu. Namun dirinya malah dihina dan disiksa karena ayahnya si Song Chon merupakan seorang pembunuh. Hal ini tentu saja membuat Song Chon emosi dan kerasukan setan sehingga ia pun memukul kepala ayahnya Jang Nan beberapa kali. 그러니까 집이 역겨워서 복수를 하냐 내가. Hingga akhirnya ayahnya Jang Nan masuk rumah sakit, sedangkan Song Chon malah menjadi buronan polisi. Semenjak kejadian itulah Song Chon menjadi tidak percaya lagi kepada polisi dan ia lebih memilih menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Mendengar cerita itu, Jang Nan menjadi gemetar dan serba salah karena apakah dirinya harus membunuh Song Chon. Lalu Lintang yang merasa kasihan mencoba menawarkan diri untuk menembak si Song Chon.
karena ia menganggap seseorang yang belum pernah membunuh akan kesusahan untuk melakukannya. Namun tiba-tiba saja si Songchon kembali bangun dan hendak membunuh si Lintang. Dan hal itu membuat Jang Nan terpaksa harus membunuh Songchon dengan tangannya sendiri. Singkatnya, Jang Nan mendatangi upacara kematian ayahnya. Tapi Jang Nan terlihat biasa saja karena dirinya sudah tahu tentang sifat bejat yang dimiliki ayahnya. Bahkan ia juga tidak tahu harus bagaimana kepada ibunya yang selama ini telah selingkuh di belakang ayahnya. 타인을 먼저 배려하던 정의는 우리 경찰이 계속 이어나가 국민의 생명과 안전을 지키는. Setelah acara itu selesai, Jang Nan mendatangi Yongjae yang saat ini sudah mendingan. Lalu Jang Nan dipanggil si detektif wanita untuk dimintai keterangan terkait kejadian kemarin. Di sini ia menceritakan jika dalam penyelidikannya ia tidak menemukan orang lain selain Jang Nan, Songchon dan juga si Robin. Lalu sebelumnya pihak kepolisian sebenarnya telah memberikan pernyataan saat pers bahwa mereka telah berhasil melumpuhkan Songchon dan juga komplotannya yang diketuai oleh Robin, yaitu dalang dari semua pembunuhan yang terjadi. Dan hal itu bisa dibuktikan dengan barang-barang di rumah Robin. Lalu polisi juga sangat terkejut ketika membaca buku milik Robin yang ternyata si Robin ini selalu melakukan pembunuhan secara terperinci di dalam bukunya. 이건 무려 30명을 죽이고 로빈 집에서 나온 증거. Di sini ia mengakui jika Robin memang orang yang pintar. Namun namanya manusia pasti tak luput dari masalah. Karena saat itu ia menemukan bekas makanan dari samping orang yang telah dibunuh oleh si Robin. Padahal seperti yang kita ketahui, orang yang melakukan pembunuhan bukanlah si Robin, melainkan si Lintang. Dan orang yang meninggalkan bekas makanan itu juga si Lintang. Namun bagaimanakah polisi bisa menuduh si Robin sebagai pelakunya? Jadi gini guys, si Robin ini dulunya sudah tahu jika polisi akan menyelidiki makanan tersebut. Namun ia dengan cepat langsung pergi ke dokter gigi untuk merombak giginya agar sama persis dengan Lintang. Alhasil ketika polisi melakukan penyelidikan di TKP dan memeriksa mayat si Robin, tentu saja polisi mendapatkan kecocokan dari makanan tersebut sehingga polisi pun menjadi yakin jika Robin adalah dalangnya. Mendengar cerita itu, Jang Nan langsung teringat dengan perkataan si Robin yang mengakui jika dirinya rela mati demi mewujudkan keadilan. 잘못을 했으면 당연히 벌을 받아야죠. 사건을 마무리하려면 이게 될련지. Namun Yun Jun masih merasa ada yang janggal dengan kasus ini karena apakah mungkin Robin menjalankan misi ini sendirian? Karena para polisi tidak menemukan barang bukti apapun yang menunjukkan Lintang telah terlibat. Mendengar itu, Jang Nan langsung teringat dengan Lintang yang saat itu menyuruhnya untuk menembaknya. Namun saat akan menembak, tiba-tiba pelurunya habis yang menandakan keberuntungan Lintang masih belum habis. 겨우 이런 걸로. Disinilah Jang Nan pun sadar kalau Lintang memang merupakan orang yang selalu beruntung. Lalu ia membiarkan Lintang untuk kabur. 자수를 하든 너 하고 싶은 대로. Makanya saat ini Jang Nan tidak mau menceritakan jika Lintang telah terlibat. Sementara Lintang sendiri kini berada di Filipina dan sempat bertemu dengan si Jung Jin yang sedang liburan bersama keluarganya. Namun Jung Jin membiarkannya karena ia bukan polisi lagi. Hingga tidak lama Lintang ini ditangkap oleh polisi migrasi yang dianggap Lintang ini adalah pekerja judi karena mereka tidak menemukan catatan kriminal di dokumen milik Lintang. Hal ini membuat Lintang terkejut dan memutuskan untuk pulang ke Korea. Walaupun menggunakan setelan gembel, Lintang ini tetap santuy dan tidak ditangkap oleh petugas bandara. Beberapa bulan kemudian Jang Nan terlihat sedang jalan-jalan dengan anjing si Yeok, dan ia tidak sengaja melihat berita jika orang yang telah dibunuh Lintang waktu dulu ternyata memang merupakan penjahat yang pantas untuk mati. Hal ini tentu saja membuat Jang Nan percaya jika perkataan Robin memang ada benarnya kalau Lintang hanya membunuh seorang penjahat saja. Lalu Lintang yang sedang berjalan sendirian tiba-tiba bulu kuduknya berdiri yang menandakan orang yang di sampingnya merupakan seorang penjahat. Maka dari itu Lintang pun akan beraksi lagi. Namun sayangnya filmnya tamat di sini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai habis dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Mantap.